Jadi keyakinan ini menjauhkan kita untuk mempercayai hal-hal begitu. Keyakinan yang kita adopsi, yang kita yakini sesuai dengan ajaran lah, agama lah. Halo, selamat pagi menjelang siang teman-teman semua yang ada di seluruh belahan dunia. Bertemu lagi dengan saya Bang Lo untuk berbagi pengetahuan tentang sakit akibat gangguan sihir, atau berbagi pengetahuan ini untuk khalayak orang banyak di seluruh dunia agar lebih paham tentang sakit akibat sihir tersebut. Pada hari ini topik yang saya mau bahas adalah banyak hal yang membuat orang sulit mempercayai penyakit sihir itu ada, atau santet itu ada, ataupun ilmu pelet itu ada di zaman now, zaman sekarang ini kan. Sudah teknologi maju, hari gini masih main sihir atau santet atau ilmu pelet, bro. Sis. Jadi ada banyak hal teman-teman. Ya mungkin saya membahas cuma 3 hal saja ya. Tapi sebelum saya memberikan pengetahuan singkat ini, ada banyak hal yang membuat orang sulit mempercayai sakit sihir itu ada. Saya mengucapkanlah dulu salam logika. Berlimpahlah kebijaksanaan untukmu dan keluargamu kini dan masa yang akan datang. Dan selamat pagi. Shalom, assalamualaikum, damai sejahtera, Om Swastiastu dan Namo Buddhaya. Dan salam kebajikan buat seluruh teman-teman yang ada di seluruh belahan dunia. Teman-temanku yang berbahagia, saya juga mengadakan atau membuat semacam kelas pembersihan dan pelepasan ikatan santet, ikatan sihir, ikatan roh-roh jahat yang ada pada tubuh teman-teman semuanya ya. Yang mana sistemnya bergabung. Caranya bergabung, buka channel Bang Loken, lihat tulisan gabung atau join, klik itu dan ikuti petunjuk selanjutnya ya. Kalau mau ingin pembersihan dan pelepasan santet tersebut dari dalam tubuh, memang butuh biaya, tapi tidak terlalu besar teman-teman. Sebulan ya. Bukan sehari, sebulan. Nah, saya berterima kasih yang sudah membantu membesarkan channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan juga mengaktifkan loncengnya agar selalu update video-video yang saya upload di handphone teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah membantu membesarkannya, dan juga yang sudah menekan jempol atau like, memberikan komentar, dan juga membagi-bagikan video-video ini atau men-share-nya kepada teman-temannya maupun di media sosial. Teman-teman semuanya, apakah banyak hal tersebut yang membuat seseorang atau orang banyak di luar sana tidak mempercayai adanya penyakit santet, atau dibilang halusinasi ya, atau karena zaman sudah terlalu maju, hari gini main sihir atau santet ya. Kenapa? Apa hal yang membuat mereka tidak percaya atau sulit menerima dengan akal sehatnya? Memang kalau belum pernah merasakan sakit akibat santet ya sulit percaya kan gitu. Yang pertama saya bagi menjadi hal tidak terlihat ya. Penyakit akibat sihir tersebut atau santet atau ilmu pelet tersebut tidak terlihat. Itu yang membuat orang sulit mempercayai. Tidak terlihat ya, tidak terlihat. Jadi sihir itu atau jin tersebut atau roh-roh jahat tersebut tidak terlihat datang untuk menyakiti.
Kalau bisa dilihat ya kita bisa kabur atau menghindar kan gitu. Jadi ketika sihir itu menghantam badanmu atau jantungmu dengan kekuatan energi yang besar, kau akan merasakan sakit. Tapi nggak bisa kau lihat. Setan itu tidak bisa kau lihat, kecuali kau bisa lihat setan berarti dalam dirimu juga ada setan. Kecuali kalau kau sudah bawaan lahir, matamu berlapis, nah baru bisa melihat setan. Atau itu anugerah namanya, anugerah penglihatan. Itu yang membuat orang sulit menerima dengan akal sehatnya bahwa sakit akibat santet atau sihir itu ada. Ya, sampai banyak orang yang ya menolak kan gitu, menolak kan. Wajar dia menolak karena nggak bisa dilihatnya. Dan satu, belum pernah kena santet. Kalau sudah kena santet, ampun DJ. Ya, saya aja nggak mau lagi untuk udah kualinya seperti itu. Cukuplah sekali. Sakit nggak jelas. Serah mau dibilang orang gila, mau dibilang orang halusinasi, terserah. Yang penting ya kenyataan kita menderita sakit dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini yang kadang bertolak belakang sama pikiran. Seseorang terkena santet, dia akan berontak. Berontak, mengapa saya disantet. Nah, tetapi itu bagi yang sudah kena. Yang belum dan tidak mempercayai atau sulit mempercayai adanya santet, alasan yang kedua ini adalah karena ya, seseorang itu atau kita itu berbuat baik sama orang, tidak pernah kita merasa menyakiti orang. Kita nggak pernah menyakiti orang, tidak pernah kita mengganggu orang, tidak pernah kita membuat orang tersinggung perasaan kita. Tetapi kenapa kita disantet? Itu alasan kedua, karena kita sudah berbuat baik. Perasaan kita nggak ada menjahati orang kan. Kalau kita nggak ada merasa menjahati orang, ya buat apa orang menyantet kita, kan begitu logikanya. Tapi teman-teman, orang-orang baiklah yang selalu diganggu sama sihir atau santet. Coba kau santet preman itu, preman yang suka orang atau apa, santet lah. Coba santet, masuk dalam mimpinya, dikejarnya kau ya. Kalau misalnya pelakunya masuk dalam mimpinya, dikejarnya kau yang nyantet itu. Makanya orang yang nyantet ini hanya menyantet orang-orang yang baik, yang tidak mau membalas. Ya biarlah Tuhan yang balas, biarlah Tuhan yang balas, ya begitu. Makanya orang baik itu selalu kena santet atau kena sihir. Nah yang ketiga, hal keyakinan. Hal keyakinan. Ini saya sendiri ya. Hal keyakinan itu begini. Keyakinan itu melarang kita untuk mempercayai atau terlalu mempercayai adanya kekuatan lain atau hitam di dunia ini. Jadi kita selalu ditekankan untuk jangan mengarah ke situ. Benar tidak? Jangan mengarah ke situ, mengarah saja sama Tuhan. Benar. Tetapi Tuhan juga mengizinkan kan orang diganggu sama sihir sama setan. Jadi keyakinan ini menjauhkan kita untuk mempercayai hal-hal begitu. Keyakinan yang kita adopsi, yang kita yakini sesuai dengan ajaran lah, agama lah dibilang, menjauhkan kita untuk meyakini atau mempercayai adanya hal-hal yang namanya sihir. Ya. Jadi bilang musyrik lah, tidak percaya Tuhan lah. Jadi kita dijauhkan, manusia ini dijauhkan untuk mempercayai hal-hal seperti itu. Tapi bagi orang yang sudah terkena sihir atau santet, dia percaya itu ada. Justru dengan adanya itu, dia semakin mendekatkan dirinya sama Tuhan, bukan semakin menjauhkan. Jadi keyakinan kita sendiri yang kita anut itu menjauhkan kita untuk mempercayai hal-hal seperti itu. Harusnya disuruh lebih percaya agar lebih waspada. Begitu logikanya. Nah teman-teman semuanya,
Manusia ini menurut saya itu diberikan yang maha kuasa untuk dicobai, diganggu sampai sebatas mana ketahananmu untuk tetap yakin dengan Tuhan. Itu saja. Jadi saya membagi 3 hal inilah teman-teman, kenapa orang tidak mempercayai adanya sihir atau santet. Ya mungkin 3 faktor tadi yang menurut saya setelah saya pelajari selama 16 tahun saya mendalami dunia begini, menerapi orang, membantu orang membersihkan tubuhnya dari ikatan sihir atau santet atau ilmu pelet atau guna-guna atau sihir, ataupun mau dijadikan tumbal kekayaan atau tumbal pesugihan ataupun tumbal ilmu hitam orang untuk menambah kekuatan. Saya ngambil kesimpulannya begitu. Dan kita tidak bisa memaksa orang untuk mempercayai adanya santet. Orang lebih percaya adanya santet setelah dia merasakan dulu sakitnya tidak jelas. Sakit tidak jelas, kepala seperti dibor, seperti toko pakai martil. Ketika di scanning ke medis, normal semua, otaknya nggak ada masalah, nggak ada tumor, nggak ada kanker, tapi dia merasakan sakit begitu. Tapi itulah teman-teman dunia ya. Dunia ini kan penuh misteri. Dunia ini penuh dengan misteri. Jadi pintar-pintarlah kau menghadapi dunia ini. Terlebih akibat gangguan sihir atau santet. Baik, semoga informasi singkat ini dapat menambah pengetahuan kalian tentang dunia santet atau dunia sihir. Bukan maksud saya menggurui kalian, bukan, tetapi saya hanya berbagi pengetahuan apa yang pernah saya alami pribadi dan apa yang pernah saya alami juga dalam menerapi dan membantu orang. Nah teman-teman semuanya, kalau ada yang mau konsultasi tentang sakit yang dialami akibat sihir atau santet tersebut atau guna-guna pelet tersebut, silahkan chat di samping judul di WA admin ya. Silahkan chat di situ, tetapi dengan catatan sopan dan tidak dipungut biaya atau mahar. Biaya konsultasi tidak ada. Tetapi kalau misalnya kau sudah saya vonis ataupun kita ambil kesimpulan bahwa kau sakitnya bukan medis tetapi non medis akibat gangguan sihir atau roh jahat, paling saya menawarkan obatnya atau rempah dan minyak bersinam untuk membersihkannya dari dalam dan dari luar. Itu saja. Itu pun kalau kau tertarik, kalau nggak tertarik juga tidak apa-apa ya. Baik teman-teman semuanya, kalau kalian merasa video ini memiliki manfaat, ada pengetahuan kalian dapat, silahkan kalau ada yang mau mengucapkan terima kasih di bawah video, ada tulisan terima kasih. Masalah besar kecil itu terserah kalian sesuai dengan keikhlasan kalian. Kalau kalian merasakan manfaatnya ada. Saya Bang Lo mengucapkan syukur dan terima kasih dan sehat selalu. Jangan lupa share ya. I love you, I miss you. Bye bye.